Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang alat pendukung proses bimbingan konseling. Jadi selama proses BK yang dilakukan oleh guru BK itu juga harus ada alat-alat pendukung yang fungsinya juga untuk merekam, kemudian untuk mengambil data sebagai bukti valid gitu. Tapi kalau untuk guru kelas seperti kalian tidak ada kewajiban untuk menggunakan alat-alat pendukung ini selengkap ini, tapi diperbolehkan untuk menggunakan beberapa yang familiar dengan kalian. Oke. Untuk yang pertama yaitu ada teknik menggunakan wawancara informasi. Jadi wawancara informasi ini merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh data dan informasi dari siswa secara lisan. Nah, tentu saja ini ada tanya jawab dengan siswa atau dengan wali murid. Nah, berlangsungnya pertemuan tatap muka antara petugas bimbingan interviewer dan siswa tertentu atau nama lainnya interviewee. Keunggulan dari wawancara yaitu diperoleh dalam suasana komunikasi langsung, selain memberitahukan data faktual seperti yang banyak ditanyakan dalam angket tertulis, juga mengungkapkan sikap, pikiran, harapan, dan perasaan. Jadi ketika wawancara itu berlangsung, kamu juga bisa melakukan observasi terkait sikap, gerak tubuh, ya, mimik wajah. Dari situ semua bisa akan nampak, ya, karena ini merupakan pertemuan langsung. Tapi bisa juga wawancara itu dilakukan, apalagi di era sekarang ya, bukan di era tapi di zaman sekarang ada pandemi, jadi wawancara pun juga bisa dilakukan secara online, bisa by phone, bisa langsung menggunakan Google Meet atau Zoom, itu semua bisa dilakukan. Nah, di sini ada beberapa teknik untuk mewawancarai siswa, ya. Yang pertama harus mengadakan persiapan yang menyangkut bidang-bidang yang akan ditanyakan, urutan pertanyaan dan perumusan pertanyaan. Jadi sama halnya nanti ketika kalian melakukan penelitian pada semester 8 skripsi, ya, itu kalian juga bisa menggunakan teknik wawancara untuk jenis penelitian kualitatif. Jadi kamu juga akan melakukan persiapan seperti ini. Jadi ini ada berpegang pada urutan fase wawancara. Pada fase pembukaan diusahakan menciptakan suasana yang cukup rileks dan diberikan penjelasan kepada siswa tentang maksud wawancara. Jadi sebelum fase pembukaan ini yang pertama adalah melakukan persetujuan, ya, antara interviewee dengan interviewer, karena kedua belah pihak ini harus terbuka, terutama interviewee atau yang diwawancarai, karena fungsinya wawancara adalah menggali data. Jadi harus ada kesepakatan yang baik, waktunya kapan, kemudian mau direkam, suasananya nyaman, barulah nanti akan masuk ke fase pembukaan yang lebih baik. Jadi dalam fase pembukaan ini harus tenang, rileks, yang wawancara juga harus senyum, ramah, bukan terlihat seperti mengintegrasi seperti itu, yang mana nanti bakal takut interviewinya atau siswanya yang akhirnya tidak akan memberikan data sesungguhnya. Yang kedua, pada fase inti itu diajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Ini fase penting, tapi yang terpenting itu yang pertama adalah fase pembukaan. Kalau fase pembukaannya ini sukses, lancar, maka bisa masuk dengan mudah ke fase inti. Diajukanlah pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, pada fase penutup, ditunjukkan hal-hal yang mencolok selama wawancara berlangsung. Kita harus mengucapkan terima kasih atas kerelaan menyampaikan informasi dan ditawarkan untuk bertemu kembali kalau siswa menginginkan. Kenapa harus ada pertemuan kembali? Bisa jadi
kita sebagai pewawancara masih kurang mendapatkan informasi, jadi kita perlu wawancara lagi, atau siswanya ini akan memberikan informasi tambahan. Jadi sangat diperbolehkan. Yang ketiga, teknik keterampilannya yaitu menunjukkan sikap yang serasi. Berarti tidak berlagak sebagai petugas kehakiman, tidak bersikap menggurui, dan tidak menampakkan sikap keheranan atas jawaban tertentu. Jadi ketika kalian wawancara, kalian tidak boleh menunjukkan mimik-mimik wajah yang seperti heran, terus setuju, marah, atau tidak setuju, dan lain-lain. Itu nanti akan mempengaruhi psikologisnya siswa atau interviewee. Merumuskan pertanyaan dalam corak bahasa yang jelas dan mudah ditangkap dengan menghindari istilah terlalu teknis dan bahasa asing. Jadi yang semuanya harus mudah dipahami ya. Tidak memaksa-maksa siswa yang sulit berbicara atau lambat dalam menjawab untuk memberikan penjelasan panjang lebar. Jadi kita harus tahu siapa yang akan kita wawancarai, apakah dia lancar dalam berbicara ataukah lambat. Jadi kamu harus tahu itu dulu. Itulah fungsinya kita mempelajari data awal, informasi awal terkait identitas. Fungsinya apa? Itu untuk mengambil keputusan apa yang akan diwawancarai. Bagaimana sikap kita dalam mewawancarai siswa tersebut. Selanjutnya, membatasi lamanya wawancara, lebih kurang 45 menit biasanya sudah cukup. Jangan terlalu lama karena nanti takutnya bosan, akhirnya juga siswa itu tidak memberikan data yang dibutuhkan atau terlalu singkat jawabannya. Ya, kamunya pun juga bosan. Terus kalau datanya kurang bagaimana? Oke, kita buat pertemuan kembali. Lanjut, menghindari perumusan pertanyaan subjektif yang memberikan indikasi terselubung mengenai jawaban yang ideal atau cenderung mengorek jawaban tertentu demi memberikan kesan yang baik. Jadi, kamu harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang netral, yang tidak mengarah ke topik tertentu yang sepertinya kamu akan mencari persetujuan tentang topik tersebut. Jangan, jadi harusnya itu tidak nampak. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus netral. Selanjutnya, berwaspadalah terhadap kemungkinan bahwa informasi yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atau siswa menghindari jawaban terbuka terhadap pertanyaan tertentu. Misal, siswa itu tidak mau menjawab, untuk yang ini ya, siswa tidak mau menjawab, bagaimana? Nah, itu berarti tinggal keterampilan kamu untuk mengorek ya, keterampilan kamu untuk mencari tahu jawabannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa lebih lembut, atau bisa di pertemuan berikutnya kita bertanya lagi, tapi hati-hati. Dan bagaimana kalau misalkan data yang diberikan siswa itu tidak valid atau kamu curiga, ya itulah fungsinya kita melakukan wawancara lebih dari satu kali dan dibantu juga dengan teknik pengambilan data yang lain seperti observasi atau wawancara ke orang tua dan guru atau siswa yang sebagai rekannya. Disitulah fungsinya untuk mencocokkan jawaban dari interviewee dengan interviewee yang lain, apakah sama atau berbeda. Yang ini, minta izin kepada siswa untuk membuat catatan seperlunya, namun lebih baik tidak membuat terlalu banyak catatan selama wawancara berlangsung. Jadi yang terbaik itu adalah merekam ya, jadi kamu tidak kerepotan dalam mencatat. Tapi ada juga yang interviewee-nya itu tidak mau direkam, itu ya haknya dia. Jadi kamu harus mencatat. Jadi keterampilan wawancara plus keterampilan menulis itu beriringan. Biasanya seperti itu. Oke. Alat pengambil data yang lain yaitu ada autobiografi. Apa itu autobiografi? Merupakan karangan yang ditulis oleh siswa mengenai riwayat hidupnya sampai saat sekarang, jadi bercerita gitu. Jadi kita ini diminta untuk menuliskan bagaimana sejarah kita atau riwayat hidup kita yang kita tahu ya, itu tinggal ditulis saja di lembaran kosong,